Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan seragam kegiatan, yaitu kegiatan aksi nyata dari salah seorang guru penggerak di SMP 1 Darussalam. Selawat beriring salam kita sampaikan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang menjelang sore hari ini kita kembali pada sesi kedua guru SMP 1 Darussalam, yaitu Pak Tuhu Stiono. Kalau kemarin Bu Setia Devin, hari ini ada 2 orang, yaitu Pak Muslimin SPD dan Pak Stiono MPD. Tuhu Stiono MPD. Pada kesempatan ini tentunya yang perlu kita capai adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu, pengalaman dari penyampaian dari Bapak Stiono ini dalam menyampaikan materi aksi nyatanya. Di samping itu kita akan dapat mengambil pelajaran untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Darussalam. Untuk itu kepada Bapak Stiono, Pak Tuhu Stiono, kami persilakan dengan sangat hormat. Kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir berkumpul dalam acara yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Darussalam yang telah bersedia hadir, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Ibu majelis guru yang senantiasa juga dapat hadir dalam acara kegiatan kali ini. Baik, sebelum saya memulai acara, biar acara kita lebih hikmat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilanjutkan Mars Guru Penggerak. Jadi Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Jadi pandu
hiduplah Indonesia Raya. Ternyata nggak mau Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Ada kesalahan teknis ya. Baik, untuk kali ini saya akan memaparkan presentasi saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, saya salah satu CGP ya, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu, yakni fasilitator itu Bu Napianis MPD, kemudian pengajar praktik adalah Bu Desmila. Selanjutnya, jadi kami di 1.4 ini sudah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, lanjut ke 1.2, 1.3 sampailah ke budaya positif. Jadi di budaya positif ini kompetensi lulusan modul ini bahwasanya diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan, di mana guru penggerak memahami pentingnya dan mengetahui kebutuhan belajar serta lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Selanjutnya, guru penggerak itu juga mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada 6 ya yang kami akan sampaikan. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian penerapan, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Ini merupakan budaya positif yang akan kita terapkan. Di sini, nah ini ada tabel. Inilah yang dipelajarin budaya positif. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu kategorinya. Makna dari disiplin apa? Disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu apa? Menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai itu sendiri. Nah, itu ada motivasi eksternal dan internal ya. Salah satunya kalau yang eksternal itu adalah termotivasi dengan adanya menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, itu eksternal. Ada pengaruh dari luar. Kemudian yang internal itu adalah mampu menguatkan itu menghargai diri sendiri, yang muncul dari niat diri sendiri, dan dia mengetahui nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dimiliki. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga menjadi teman, keempat memantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kemudian segitiga restitusi. Apa yang harus dilakukan? Ini 3. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama menstabilitaskan identitas. Yang kedua fasilitasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari dasar tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penguasaan, rasa kasih sayang, rasa dia diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, dan itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita masuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Jadi ini kemarin juga dijelaskan bahwasanya
ketika kita menggenggam sesuatu ya yang ada di tangan kita, kemudian kita praktekkan, kita minta teman kita untuk membukanya. Di sini terkadang kita bersedia untuk membukanya, terkadang kita tidak bersedia. Tergantung pilihan kita di mana. Terkadang juga kita harus ya, kalau kita di posisi yang ingin membukanya, kita harus menggunakan bujukan, rayuan sehingga teman kita itu dapat membukanya. Misalkan dengan contoh, bukalah itu untuk saya gitu. Tidak mau saya kan gitu, mempertahankan egonya. Nanti kalau dibuka saya kasih hadiah. Itu salah satu bujukan untuk kita itu menyampaikan agar dia membuka keinginannya. Begitu juga dengan siswa. Jadi siswa begitu juga. Pengaruh kita itu lebih kencang, kita arahkan setiap hari. Itu gunanya apa? Gunanya untuk memberikan keyakinan kepada siswa itu agar dia membuka. Jadi memiliki sifat terbuka kepada apa pernyataan kita. Karena siswa ini identik dengan kertas kosong. Yang memberikan pengaruh yang luar biasa itu adalah kita. Tetapi kita tidak mungkin berhasil memberikan pengaruh kalau siswa itu tidak membuka dirinya sendiri. Jadi dia harus memiliki keyakinan diri sendiri. Kapan dia harus mengikuti guru misalkan, seperti itu. Kalau kita paksa, contoh yang sederhananya anak membawa atau memasukkan dalam baju ke dalam celana misalkan, dimasukkan. Waktu kita bilang tolong dimasukkan. Tetapi ketika 2 menit kemudian anak itu mengeluarkan kembali. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang kita omongkan itu hanya sekedar dari anak itu belum yakin gitu, dari dirinya sendiri, hanya dorongan dari guru. Tapi seyogyanya ketika anak itu yakin, oh iya, ternyata begitu dimasukkan saya rapi, saya sangat disayangi sama kawan-kawan, saya diperhatikan kawan-kawan. Kemudian kerapian itu bagus ternyata. Ini muncul dari diri sendiri. Jadi seperti itu. Itu tadi uji cobanya adalah contohnya ketika kita menggenggamkan tangan. Dengan bujukan apapun, kalau kita sebagai yang menggenggam, berarti kita harus punya keyakinan kapan kita harus membuka dan kapan kita harus mempertahankan apa keyakinan kita. Jadi ilustrasi guru itu tadi seperti ini. Pada dasarnya itu kita tidak memaksa murid, ya kan? Tetapi murid akan terpaksa dengan sendirinya. Dia akan melakukan apa sesuai dengan tindakan kita yang kita berikan tadi. Ini ilustrasi yang genggaman tadi. Jadi seperti itu. Jadi next saja. Bapak Ibu mungkin telah menjalankannya. Jadi kalau dia dari pribadi murid itu sendiri memiliki keyakinan dia mengikuti perintah guru, mungkin keesokan harinya juga dia akan mengikuti perintah guru. Tetapi kalau dengan paksaan atau bujukan, penghargaan dan sebagainya, maka pada saat itu saja dia akan mengingat perintah guru, tetapi setelah itu dia akan lupa dan dia akan menolak untuk menggenggamnya kembali. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini menjadikan definisi itu merdeka. Jadi murid itu akan merdeka. Kalau bahasa Jawanya seperti ini, merdeka iku jarwonya. Noramu lepasing pangrih katanya. Ing uga kuat kuasa aman diri priyangga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah dari dirinya sendiri. Jadi yang dikatakan seperti itu. Itulah baru namanya merdeka. Anak tahu betul apa dan mengapa ia lakukan. Contohnya tadi dia masukkan baju. Apa dia lakukan seperti itu? Masukkan baju caranya misalkan ya dimasukkan begitu saja. Kemudian mengapa dia melakukan seperti itu? Karena itu bentuk keyakinannya supaya rapi, supaya elok dilihat, dipandang, supaya saya lebih nyaman gitu. Jadi mengapanya itu dapat. Jadi seperti itu. Nah, jadi seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu arahan
atau ajaran tertentu, sehingga motivasi itu terbangun dari motivasi diri yang disebut dengan intrinsik, bukan dari ekstrinsik, bukan dari pengaruh luar. Yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika anak sudah meyakini itu dalam dirinya, tentu tanpa kita aba-aba, anak itu sudah merasa harus melakukan seperti itu. Nah, ini nilai-nilai. Jadi nilai itu ada 6. Ada menurut 7 Ancient Virtue, dan yang terakhir yang terkenal dengan kita profil belajar Pancasila. Ini memang sengaja saya besarkan. Kenapa? Karena zaman ke zaman tentu akan berubah. Dan di tahun yang ini dengan ajaran ini adalah kita harus fokusnya ke belajar Pancasila. Apa itu profil belajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis, sehingga berkebinakaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi pilar-pilar profil belajar Pancasila ini kita akan upayakan. Jadi anak itu akan mendapatkan nilai-nilai positif untuk menjadikan kita menumbuh kembangkan dan memberhasilkan itu profil belajar Pancasila, baik di diri kita maupun di sekolah. Lanjut, di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemarin sudah kita bahas, hukuman itu baik tidak, penghargaan itu sebenarnya baik tidak. Kemudian seperti apa sih restitusi itu? Nah, ini saya menggambarkannya. Jadi ini ada sebuah video, kita bisa lihat bersama terlebih dahulu untuk teori motivasinya. Pass the test papers down. Let's take it one step at a time, okay? When do earthquakes occur most often? Around the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? That's right. Do you understand the subject better now? Yeah. I'm trying to get a secret for the eraser. Try that, Shirley. 哎呦，这个天气说的小一点，不然天气要这么大的。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候，自然而然的。
Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi motivasi. Nah, jadi dari video tersebut apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Motivasi. Jadi ceritanya itu tadi pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi tapi tadi ada slide-nya. Jadi ini seorang siswa, ya seorang siswa itu mendapat nilai, mendapat nilai rendah. Anggap saja nilainya 2. Tetapi dengan dorongan keras oleh ibu gurunya tadi, dengan motivasi, semangat juang, memberikan keyakinan penuh kepada peserta didik itu tadi supaya dia berhasil. Tetapi nyatanya dia mendapatkan nilai 40 dan dia merasa masih gagal. Nah, jadi di sini diapresiasi oleh ibu gurunya. Walaupun nilai 40 ditulisnya adalah baik sekali. Jadi dia bingung. Kenapa dibilang baik sekali? Kan nilainya adalah 40. Jadi tahu Bapak Ibu kenapa guru melakukan seperti itu? Karena iya betul. Karena guru tersebut tidak ingin siswanya itu down, siswanya itu drop karena nilainya dia rendah. Sudah berjuang, sudah optimal, tetapi hasilnya tetap segitu. Jadi kita sebagai guru memberikan motivasi kepada anak. Kita jangan melihat dari potensi hasil. Kalau hasil pasti nilainya kita inginkan 100 sama siswa. Tetapi kita lupa sebenarnya ada proses di sana. Nah, inilah yang harus kita gambarkan. Bagaimana kita menjalani proses itu supaya anak ini berkembang dan supaya menjadi orang baik di masa depan. Karena saya melihat juga ada sebuah wacana ya yang dikirim di grup tadi malam. Jadi bahwa untuk pintar anak itu bukan tanggung jawab kita, tetapi itu tanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa. Biarlah pintar itu urusan Allah yang memberikan ilhamnya kepada manusia. Tugas kita, tanggung jawab kita memberikan yang terbaik, memberi keyakinan yang terbaik kepada siswa tersebut agar tumbuh berkembang motivasinya sehingga dia mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sendiri saja, saya sendiri kalau ketika saya masih di sekolah tidak mendapatkan juara itu rasanya bagaimana gitu. Pada saat itu juara itu sangat diunggulkan. Nah, seperti itu. Sama dengan anak tadi merasa down gitu, dapat nilai 40. Saya sudah berusaha, tetapi saya juga dapat 40. Akhirnya apa? Akhirnya ngedrop. Tapi tujuan ibu itu tadi cukup luar biasa sehingga memotivasi anaknya untuk selalu berjuang mengikuti proses inilah letak di mana dia harus mendapatkan sesuatu dan dia akan mendapatkan sesuatu. Walaupun hari ini dia tidak dapat, keesokan harinya di masa depan dia pasti akan dapat. Seperti itu. Jadi teori motivasi itu sesuai dengan teori yang ada di slide ini. Yang pertama adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering terjadi. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah yang nomor 3 ini motivasinya, yaitu apa? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak tersebut percaya dan yakin kegigihannya itu pasti mendapatkan nilai baik. Walaupun nilainya tidak baik, dia yakin dengan arahan ibu gurunya tadi supaya dia akan terus berjuang mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kemarin sudah kita bahas hukuman itu dan penghargaan seperti apa, apakah diperbolehkan. Nah, ini salah satunya ya, dampak pengaruh buruk penghargaan terhadap anak, yaitu menurut Horn ya. Yang pertama adalah memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena penghargaan diberikan untuk membuat seseorang
melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaannya dan akan hilang motivasi dalam dirinya. Lama-kelamaan menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Ya, pokoknya kalau saya tidak dihargai, tidak diperhatikan, saya tidak melakukan hal yang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Lanjut, sampai penghargaan itu sebenarnya mengurangi ketepatan, ya. Jadi kita mulai hari ini memberikan penghargaan itu kita hargai semuanya, tidak memilih satu dengan yang lain. Jadi anak itu maupun pintar atau yang tidak pintar, semua sama-sama pintar pada porsinya masing-masing. Ada anak yang pintar membaca, tetapi anak tidak pintar menghitung. Seperti itu sebaliknya. Lanjut, restitusi, ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuatnya, ya Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu keyakinan kelas itu seperti apa. Ya, contoh bertanggung jawab, kerjasama, menghargai, kemudian berpartisipasi aktif. Itu semua adalah keyakinan kelas yang kita bangun. Kebutuhan dasar manusia ini ada, ya, kebutuhan 5 dasar tadi yang saya sampaikan untuk mempengaruhi peserta didik. Yaitu salah satunya adalah dengan kesenangan dia. Jadi kita mencari kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, dan penguasaan serta kasih sayang anak. Kemudian ada 5 posisi kita, di mana 5 posisi kita itu pertama sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, saya memiliki, kalau kurang jelas nampak, ini silakan dibagikan. Ini namanya restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita. Oke. Iya, ini posisi kita kan di mana gitu ya. Kita itu sering menghati, kemudian menunjuk-nunjuk. Ini guru berbuat, kemudian ada lagi guru berkata. Misalkan kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu salah satu bentuk menghukum, walaupun hukumannya itu verbal, seperti yang disampaikan kemarin oleh Bu Setia. Ada membuat orang merasa bersalah, jadi anak itu akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Jadi kelima posisi kontrol ini, kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Tentu kelima-limanya sudah kita alami. Terkadang kita sebagai posisi menghukum, terkadang kita sebagai teman, dan terkadang kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Tetapi di antara 5 posisi kontrol ini, yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Yang terbaik adalah posisi manajer. Kenapa? Karena posisi manajer ini adalah menguatkan keyakinan siswa untuk dia melakukan sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Ini pengertian dari 5 posisi kontrol tersebut Bapak Ibu. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, dan sebagainya. Ini sesuai dengan yang saya bagikan Bapak Ibu. Nah, inilah segitiga restitusi. Pokok bahasan kita untuk mengambil tindakan seperti apa yang kita lakukan untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik. Cara segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu langkahnya. Yang pertama apa? Pertama, menstabilkan identitas, ya.
Itu teorinya seperti apa? Kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku anak itu pasti memiliki alasan. Misalkan dia terlambat, misalkan dia mengambil pena kawannya dan sebagainya, pasti itu memiliki alasan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Itu kita semua memiliki motivasi dalam diri. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dapat terlihat Bapak Ibu ini segitiganya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu bentuk validasi tindakan yang salah. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah bentuk menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas atau keyakinan apa kamu melakukan ini, seperti itu. Jadi 3 ini yang jadi dasar pendekatan kita melakukan segitiga restitusi. Ini salah satu bentuk pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu ketika kita menstabilkan identitas. Contoh, ada anak berbuat salah, datang terlambat. Jadi ditanya, perbuatan salah yang datang terlambat ini adalah perbuatan misalkan yang manusiawi, atau kamu pasti memiliki kesalahan. Kita semua pasti memiliki kesalahan. Itu menggambarkan apa? Supaya menstabilkan identitas dulu, bahwa anak itu tidak merasa disalahkan, tetapi dikuatkan bahwa kita itu bersalah dan kita akan bisa melakukan kebaikan gitu. Jadi bukan mentang-mentang dia salah, kamu salah gitu. Pada anak ini, kamu sudah terlambat. Nah, jangan. Tetapi kita melakukan pendekatan itu menstabilkan terlebih dahulu. Jadi dia terlambat itu bukan kita benarkan, tetapi kita mencari menguatkan supaya anak itu tahu bahwa itu adalah salah. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, validasi kebutuhan. Itu contohnya ketika gini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Nah, misalkan seperti itu, diyakini ada kesalahan yang lebih besar daripada yang dia lakukan sekarang. Dan kita punya target bahwa anak itu bisa mengetahui batasan di mana dia melakukan kesalahan. Fatal tidak kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Apa yang penting bagi kamu misalkan? Ini kan validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu ketika menanyakan nilai-nilai apa yang dipercaya. Misalkan tadi anak terlambat. Jadi ketika terlambat kita tanyakan nilai-nilai apa yang dia dapatkan. Tentu kan dia bilang saya terlambat Pak. Kalau terlambat itu tidak bagus, tidak baik. Nilai-nilainya adalah keyakinan kelas bahwa peraturan kelas sudah saya anggap. Terus kita menanyakan keyakinan, bagaimana solusinya si anak tersebut untuk menyelesaikannya. Bapak mulai hari besok saya janji saya tidak akan terlambat lagi. Itu sudah poin penting untuk kita sebagai guru. Besok saya mulai bangun pagi Pak, saya tidak akan lagi. Saya hidupkan silent, apa namanya? Alarm. Nah, saya hidupkan alarm nanti lebih awal. Atau saya minta nanti orang tua saya untuk membangunkan saya lebih pagi lagi Pak. Saya janji betul Pak. Nah, itu misalkan. Jadi anak itu sudah mengembangkan mencari solusi yang dia yakini bahwa itu benar, bahwa dia yakini bahwa itu akan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Ini ada video, yaitu saya melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu harap kita saksikan bersama seperti apa segitiga restitusi. Silakan dicatat
Baik Bapak Ibu, inilah tadi pola langkah segitiga restitusi. Ya, jadi ada anak begini Bapak Ibu, terlambat, ya, terlambat datang ke kelas. Kita sudah asik mengajar, sudah setengah jam kita mengajar, sudah berbuih, mulut ini berbicara, tiba-tiba ada anak datang Bapak Ibu. Tok 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 tok, assalamualaikum Pak, maaf terlambat. Kayak tidak merasa berdosa gitu ya Bapak Ibu, sudah terlambat. Datangnya masih ingin masuk, pasti kita geram di dalam hati ini. Gitu. Anak ini sudah terlambat katanya, begini dan begitu gitu. Tetapi tunggu dulu Bapak Ibu, pola langkah segitiga restitusi tidak langsung kita menghadap yang bersalah tadi, langsung kamu salah, kamu terlambat, jangan diulang lagi. Tidak Bapak Ibu. Jadi biarkan Bapak Ibu, silahkan pembelajaran itu tetap berlangsung, kita lakukan. Silahkan masuk dengan gaya senyumnya kan, silahkan. Baru ketika selesai pembelajaran, kita selesai, kita tuntas, ya, barulah kita di kantor atau di saat kita tidak ada jam pembelajaran berlangsung, jam kosong, kita panggillah si anak tadi. Misalkan namanya tadi Darnisa atau siapa saja lah gitu, masuk, kita panggil. Jadi ketika kita panggil, kita tanyakan, kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke kantor? Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Pasti dia jawabannya, kalau dia merasa bersalah, pasti dia akan mengetahui. Saya tahu Pak, kenapa saya dipanggil, karena saya bersalah datang terlambat. Tapi kalau dia nggak tahu, pasti nggak tahu Pak. Bapak kan manggil saya nggak tahu kenapa Bapak panggil. Jadi ketika dia tidak merasa bersalah, barulah kita timbul menstabilkan identitas. Anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, yang cantik, yang baik hati dan bla 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 bla. Ini sebagai kita memberikan rasa nyaman terlebih dahulu kepada siswa itu, biar berdialog, berdiskusi. Setelah itu baru kita sampaikan gitu alasan dia. Kita tanya, Danisa, apa alasan Danisa tadi terlambat? Kenapa kok bisa terlambat? Bahwanya tadi sudah masuk loh setengah jam pembelajaran sama Bapak. Bapak sudah menjelaskan, tapi kamu tiba-tiba masuk terlambat. Pasti dia menjelaskan. Dan ini ketika saya lakukan, dia menjelaskan, Pak, tadi udah saya bocor. Kemudian saya menggunakan mobil angkutan, mobil ke sekolah. Ternyata ini mobil sekolahnya rusak di tengah jalan, jadi tidak bisa cepat kami gitu. Tentu kan saya sampaikan lagi, itu alasan kamu saja kan gitu. Seharusnya kalau kita sebagai guru, tetapi tidak, kita sampaikan kembali. Anak Bapak, kalau memang posisinya kamu akan terlambat, apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu tidak terlambat lagi? Itu salah satu fungsi kita hadir di situ sebagai guru. Jadi pasti anak akan berpikir, apa ya tindakan yang akan membuat dia itu tidak terlambat lagi. Tentu dia akan mencari alasan-alasan untuk menyampaikan, Pak, saya besok tidak akan terlambat lagi. Kalau saya nanti misalkan sudah saya bocor, saya minta orang tua saya untuk mengatakan. Itu kan alasan anak. Dan alasan anak ini bisa kita dapat terima. Kenapa? Karena dia memberikan solusi dari dirinya sendiri. Bukan kita yang mengatakan besok kamu lebih awal bangun. Itu tidak menyelesaikan. Tetapi dari diri dia. Seperti itu. Itulah segitiga restitusi. Kita menanyakan alasannya, kemudian memberi keyakinan yang muncul dari dirinya untuk menjelaskan bahwa dirinya bersalah dan bahwa dirinya punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan terlambat tadi.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini ada lanjutannya. Saya percepat saja, Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus bullying tadi ya. Ada kasus bullying. Jadi anak ini suka mengejek temannya. Ketika saya segitiga restitusi, kenapa? Saya tanya alasannya. Karena kami Pak saudara, kami sering ejek mengejek, dan seperti itu. Itu sebagai alasan awal dia. Nah, ejek mengejek. Tetapi ketika kita lakukan pendekatan, timbullah bahwa mengejek itu kalau di rumah dengan di sekolah tentu berbeda, ya kan? Dan mengejek itu sebuah keyakinan yang salah. Artinya dengan mengejek akan menimbulkan pertikaian, permasalahan, permusuhan dan lain sebagainya. Tentu dia menyadari bahwa baik Pak, besok saya tidak akan mengejek lagi. Walaupun nanti di rumah saya tidak akan mengejek lagi. Jadi mengejek itu sebenarnya tidak boleh Pak. Mungkin ini kebiasaan yang saya lakukan selama ini salah. Nah, timbullah merasa dirinya mengakui kesalahan, kemudian dia mencari solusi bahwa bisa tidak akan mengejek lagi. Itu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, selanjutnya pada kesimpulan. Jadi kesimpulan Bapak Ibu, kenapa kita menanamkan budaya positif kepada anak? Tujuannya adalah disiplin positif untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Jadi selama ini mereka itu mengalami semacam pengaruh. Baik Bapak Ibu, kesimpulan yang kita ambil dalam disiplin positif yakni adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa, internal diri sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi Bapak Ibu, itulah kesimpulan disiplin positif. Mengapa disiplin positif ini kita tanamkan kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya sedikit memberikan video yaitu perubahan mindset. Bapak Ibu, silakan kita sama-sama menyaksikan. Ada kata-kata sederhana tetapi ini beribu-ribu makna dan memberikan perubahan dari pola pikir kita bersama. Bapak Ibu, sama-sama kita menyaksikan. Seorang perdana menteri Papua pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thoughts, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan berupaya pun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Misalnya perubahan yang besar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau 1 hari minimal 1 halaman Al-Quran. Terbiasa menjadi habis, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang
masih mereka menjadi siswa entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan definisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana etis kita akan terbentuk dan arahnya akan sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu motivasi terbesar adalah perubahan mindset dan karakter. Jadi diceritakan bahwasanya kebiasaan kita lah yang akan menentukan menjadi kita berkarakter. Jadi berkarakter itu bisa ditimbulkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Sama dengan kita menanamkan ke peserta didik agar masuk tepat waktu, tidak terlambat dan sebagainya. Ini sebuah karakter yang akan kita inginkan bersama-sama. Jadi dari kesimpulan tadi sudah terjawab bahwasanya menumbuhkan karakter itu melalui kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan yang akan kita kembangkan kepada murid adalah kebiasaan budaya positif. Yang positif-positif inilah yang akan kita berikan kepada siswa. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita laksanakan yaitu sesi tanya jawab. Seandainya kira-kira Bapak Ibu masih menyimpan beberapa pertanyaan untuk saya, ya, kepada saya dalam hal ini, kami persilakan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Saya bertanya Pak. Ya, silakan. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang bermain-main di ingatan saya, Pak. Tadi tahap terakhir itu restitusi. Tahap restitusi itu tahap yang terbaik, ya, Pak. Setelah kita melakukan restitusi yang baik, terus siswa atau peserta didik pasti seandainya melakukan kesalahan yang sama, jadi apa kiat-kiat yang harus kita lakukan, Pak? Kita sudah melakukan restitusi, sudah kita lakukan. Jadi untuk hari minggu selanjutnya pasti ada melakukan kesalahan lagi. Jadi apa yang harus kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk Pak Yono. Ya, luar biasa, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi pertanyaannya begini, kalau saya boleh ngambil kesimpulan sedikit, arti dari pertanyaan intisarinya seperti ini. Kita sudah melakukan restitusi dan itu sudah kita lakukan, ternyata anak ini tidak berubah. Anak itu juga melakukan hal yang sama, kesalahan kembali yang dia lakukan. Jadi restitusi ini tidak berjalan dong. Ya, baik. Bapak Ibu, memang segitiga restitusi ini tidak selalu menyakitkan bahwa pola yang diambil ini selalu tindakan yang benar. Ya, tetapi ini adalah salah satu tindakan pendekatan di mana kita menerapkan kepercayaan kepada siswa memiliki keyakinan khusus atas tindakan. Jadi bagaimana misalkan contoh ini ada pertanyaan yang saya lontarkan. Ada siswa yang tiap hari kerjaannya berantem, memukul aja, anarkis gitu, sampai menyebabkan teman-temannya itu jerah atau kalau bahasa kitanya apa itu, timbul dia itu dipukulin terus gitu, trauma. Jadi ada hal-hal yang seperti ini memang tidak bisa dijalankan oleh segitiga restitusi. Yang harus dijalankan bahwa anak itu berhenti, kita keluarkan sekolah atau kita pindahkan. Itu salah satu cara yang efektif. Tentu yang membuat onar, ya kan, yang melakukan kesalahan yang fatal, ya, itu tidak bisa kita lewatkan dari segitiga restitusi. Apalagi itu berkait dengan kriminal. Misalkan yang merokok,
atau yang setiap hari bawa pisau ke sekolah, atau yang menghukum kawannya, membuli, ya. Ada beberapa yang memang bisa kita melakukan pendekatan segitiga restitusi. Ketika segitiga restitusi itu juga tidak berjalan, maka Bapak Ibu pada khususnya adalah kalau perjalanan segitiga restitusi ini kita memberi keyakinan bahwa siswa itu akan melakukan kesalahan, misalkan tadi terlambat, anak besok terlambat lagi, kan kita sudah buat kesepakatan tadi. Jadi kita munculkan lagi segitiga restitusi yang kedua, anak tidak bisa lagi, barulah kita timbulkan sanksi yang itu tadi, bahwa dia harus pindah dari sekolah karena dia tidak mengikuti aturan sekolah, seperti itu ya Bapak. Jadi tidak semua segitiga restitusi ini berjalan dengan efektif ya. Yang kriminal ya kita urusannya dengan misalkan hukum ya, kita harus berjalan dengan hukum. Kalau kita harus keluarkan sekolah, kita keluarkan sekolah. Tapi secara sederhananya begini Pak, saya ambil kesimpulan. Kita sama-sama tahu orang berkendara motor itu pakai helm. Pakai helm ini itu dia melaksanakan pakai helm ini takut dirazia, takut dihentikan polisi, ya kan? Kan banyak macam-macamnya ya kan? Dia memakaikan helm itu takut dirazia. Tetapi ketika nggak ada polisi, apa yang dia lakukan? Dia tidak akan memakai helm, tidak akan memakai helm. Nah, kita hadir kepada siswa, kita sampaikan bahwa kita memakai helm itu bukan karena Pak Polisi tadi, bukan karena aturan, tetapi karena keselamatan. Jadi penting pakai helm, nggak penting kali. Kenapa? Ketika kamu jatuh tidak berimbas ke kepala. Jadi kamu nanti tidak pensiun apa namanya? Gagal otak ya. Nah, jadi tidak gagal otak ya kan. Nah, nanti pensiun dini ya. Jadi tidak gagal otak. Bukan pensiun tapi tidak apa namanya? Amnesia dan lain sebagainya. Jadi keselamatan itu penting. Nah, kalau tidak percaya coba aja. Kamu ngebut ya tidak pakai helm. Begitu dia jatuh tersungkur, tewas. Selesai. Jadi itu pentingnya kita hadir segitiga restitusi ini, memberikan keyakinan bahwa itu betul yang dia lakukan. Pakai helm keselamatan. Oh iya Pak, ternyata kemarin sudah saya coba nggak pakai helm Pak, jalan berlubang, tancap gas, melompat jatuh Pak, sakit ternyata kepala saya Pak. Betul juga yang Bapak bilang ya, harus pakai helm. Coba saya pakai helm, tidak mengelupas ini, tidak parah kepala saya, seperti itu. Jadi itu ya Bapak Pak Musiono ya, kurang lebih seperti itu adalah pendekatan kita segitiga restitusi. Untuk Bapak Ibu yang lain apa masih ada pertanyaan? Kami silakan. Oke, baik Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, di sini saya mau bertanya yang tentang segitiga restitusi. Nah, apakah segitiga restitusi itu kita ambil orangnya atau kita panggil orangnya yang bermasalah saja? Otomatis kalau yang bermasalah aja berarti dia yang tahu apa hukuman dia, misalnya kalau kita berikan hukuman atau kita berikan motivasi dia biar supaya tadi kalau yang di video biar supaya tidak terlambat lagi. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang lain yang belum pernah melakukan kesalahan, kemudian dia nanti bakal atau pasti akan melakukan kesalahan atau melakukan keterlambatan itu. Nah, apakah dia akan dipanggil seperti yang itu atau kita menyampaikan jangan terlambat lagi atau kita memberikan motivasi ke semua siswa atau yang itu aja gitu? Terima kasih Pak. Oke,
Oke, terima kasih untuk Bu Siti. Tepuk tangan dulu untuk Bu Siti. Ya, ini pertanyaan pemahaman kita tentang segitiga restitusi. Jadi pertanyaannya timbul, bagaimana siswa yang tidak melakukan kesalahan? Tentunya kalau tidak melakukan kesalahan kan dalam posisi aman ya Ibu ya. Jadi pentingnya kita memberikan memotivasi kepada siapapun, yaitu peserta didik kita terutama, untuk memahami keyakinan-keyakinan tersebut. Jadi melalui apa? Jadi segitiga restitusi ini adalah pendekatan Ibu. Ketika anak bermasalah, kita melakukan pendekatan segitiga restitusi, maka masalahnya akan mencair dan masalahnya nanti akan selesai. Jadi kalau anak yang belum mendapatkan kesalahan, belum melakukan kesalahan, bagaimana cara kita mengantisipasinya? Tentu kita mengadakan pelatihan atau sosialisasi, atau dengan cara ya tadi kita menerapkan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan segitiga restitusi, pada hakikatnya itu kita akan memberikan keyakinan kelas terlebih dahulu seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita buat semacam poster atau foto atau aturan-aturan yang kita sepakati. Ya, berbeda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan keyakinan kelas, usahakan kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya kan? Kata dilarang itu kalau diingatkan pelarangan gitu ya. Kalau kita pendekatan dengan keyakinan, seperti apa kita terapkan dengan bahasa positifnya adalah misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mereka tahu ada sampah itu pasti diambil dan dibuangkan kepada tempatnya. Kalimat yang efektif dan lebih positif supaya teringat oleh anak. Kalau dilarang tadi itu kita kembali lagi kepada hukuman gitu. Jadi kalau ketika kita melarang pasti akan mendapatkan hukuman dari perbuatan dia. Tetapi kalau kita katakan buanglah sampah pada tempatnya, jadi dia akan membuang sampah berdasarkan tempatnya. Jadi Ibu tadi yang ditanyakan, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas kita sampaikan, misalkan siswa hadir lebih awal dibandingkan guru misalkan. Siswa membawa peralatan lengkap saat di kelas. Ini sebuah keyakinan-keyakinan yang harus kita sampaikan. Bisa berbentuk poster, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk selembaran kertas, apapun itu sebagai bentuk sosialisasi kita memberikan kepada siswa itu keyakinan-keyakinan yang baik, nilai-nilai baik tadi. Karena kebiasaan itu kalau kita lakukan itu akan menjadi karakter siswa tersebut. Karakternya adalah karakter yang mulia. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dia akan imbasnya menjadi manusia yang berakhlak mulia tanpa kita sadari. Seperti itu. Jadi kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ketika kita membuat keyakinan kelas dan dia melanggarnya, barulah kita melakukan pendekatan segitiga restitusi. Berarti anak yang bermasalahlah yang akan kita lakukan segitiga restitusi. Kalau anak yang belum bermasalah, ya kita mendoakan supaya dia tidak melakukan kesalahan, dan kita buat warning melalui keyakinan kelas tadi. Bagi anak yang tidak bermasalah. Bagi anak yang bermasalah, maka kita melakukan pendekatan segitiga restitusi. Kalau pendekatan itu kita lakukan yang anak juga masih bermasalah, seperti itulah imbasnya tadi. Bahwasanya ketegasan itu juga dilakukan, dan imbasnya misalkan peserta didik tidak mengikuti aturan harus keluar sekolah, pindah, ya kan? Tidak naik kelas, itu salah satu hal-hal yang di luar dari pendekatan kita sudah lakukan, tetapi masih juga melakukan hal yang sama, kesalahan. Itu saja ya Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup jelas ya maka. Ada lagi misalkan Bapak Ibu yang ingin bertanya?
Kami persilakan. Pas ya? Oke, pas. Oke. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah istilahnya membersamai saya ya dalam acara aksi nyata saya. Jadi saya sudah memberikan ya. Jadi sedikit Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan dari awal sampai akhir tadi terdapat kesalahan, misalkan dari penafsiran kata-kata maupun ide dan gagasan, saya pribadi saya mohon dimaafkan, dan semoga kita semua ya Bapak Ibu, pada intinya saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih hebat, tetapi ini tanggung jawab kita bersama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih maju lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Apabila sudah kita lakukan masih tetap sama, maka hal-hal yang terbaik kita musyawarahkan bersama pihak-pihak terkait. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.